Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. So untuk update kali ini kita bakal ngebahas lanjutan sedikit ya daripada live streaming yang kita adain tadi malam. Jadi salah satu yang kita discuss di situ adalah Litecoin sekilas, terus ada OP juga atau Optimism. Sebenarnya ini request dari teman-teman tadi malam. Jadi kita langsung update aja. Start dari OP dulu kali ya, karena OP kan udah berapa hari ini kita memang update terus, dan Litecoin tadi malam kita sempat update ada opportunity. Nah sekarang saya pengen follow up lagi nih informasinya ke teman-teman sekalian. Starting dari OP dulu, jadi apa sih yang terlihat di OP sampai saat ini? Saya pikir OP masih cukup positif. Di compare dengan progress daripada Bitcoin, koin OP masih cukup oke kalau menurut pandangan saya. Karena kalian bisa lihat hari ini OP itu naik sendiri pada saat Bitcoinnya cenderung tertekan. Ya kita nggak bilang terhadap altcoins yang lain, karena saya cukup yakin altcoins yang lain juga ada yang nge-pump, kayak Band misalkan, Zilliqa juga cenderung naik. Meanwhile, OP juga salah satu yang naik, dan kenaikannya lumayan ya, sekitar 3% lebih kurangnya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di time frame hourly, by the way untuk chartnya kalian bisa akses di Telegram, kalian tinggal klik kolom deskripsi dan lihat link tree, di situ bisa ada link untuk kalian akses ke Telegram group, dan progres yang terjadi pada OP atau Optimism so far itu adalah pergerakan yang masih rapi di dalam possible falling wedge pattern. Meanwhile, progres kenaikannya saat ini membentuk semacam ascending channel. Jadi sebenarnya untuk kenaikan ascending channel ini sendiri, kalau menurut pandangan saya, itu membuat kita mungkin perlu lebih waspada terhadap kemungkinan of rejection kembali terjadi. Jadi ibaratnya kalau misalkan dia naiknya nggak impulsif kayak gini, saya juga concern. Sebab kita turun hanya membutuhkan 2 wave, tapi untuk kita naik kembali ke supply areanya, itu membutuhkan lebih dari 5 waves untuk pergerakan saat ini. Jadi kalau misalkan saat ini kalian follow up lagi, kalian zoom ke 15 minute, bahkan kalian bisa ngelihat ada possibility of head and shoulders pattern pada koin OP. Dan dengan demikian, kalau misalkan memang kita mendapati koin OP kembali terreject dari area supply-nya, maka ekspektasinya adalah yang penting dia bisa bertahan di atas falling wedge pattern ini. Jadi kalian bisa lihat di sini ada trend line-nya. Selama dia bertahan di atas trend line tersebut dan mendapatkan reaksi kembali di dekat area demand zone, berarti scenario yang kita bahas di sini untuk wave 1 and then possible untuk wave 2 itu masih sangat valid dan bisa dimanfaatkan untuk kita mengejar ke wave 3. Nah, mungkin pertimbangan lainnya adalah karena malam ini kita akan ada FOMC juga. Kalian lihat ya di sekitaran jam 2 pagi itu akan ada interest rate decision. Sementara assessment atau review yang kita lakukan itu sebenarnya kecenderungan adalah memiliki potensi untuk koreksi kembali pada Bitcoin. Dan memang kalau analisa terakhir di Bitcoin ini saya sudah sampaikan ke teman-teman ya, bahwa ada possible of 3 wave correction, jadi A, B, dan possible C wave. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, berarti kan ekspektasi kita adalah melihat OP juga terkoreksi lagi dong, terreject lagi. Nah, selama terreject dan dia tertahan di atas level trendline ini bakalan menjadi situasi yang cukup oke dan cukup bagus lah, minimal untuk OP bisa kita follow up lagi. Tapi yang pasti bukan sekarang untuk belinya, dan bukan pada saat nanti lagi turun-turun kencangnya gitu ya. Yang kita expect adalah we see a reaction first. Jadi kalau misalnya kamu lihat reaksi pullbacknya oke, ada sideways-nya, ini bagus banget, baru kita bisa follow up untuk kembali masuk pada koin OP. Atau alternatif skenario, kalau misalkan di luar ekspektasi kita ternyata dia reject sedikit tapi kemudian dia break dari supply zone, nah kita bisa pertimbangkan untuk entry pada proses pullback berikutnya. Jadi intinya sih kalau saya sih sederhananya adalah lihat reaksi dulu. As long buyers belum menunjukkan reaksinya, kita nggak perlu buru-buru untuk masuk, karena once again kita cuma retail trader aja, jadi nggak punya kuasa untuk mengubah arah market secara keseluruhan. Nah berikutnya kita bakal bahas untuk Litecoin. Jadi Litecoin ini masih mendapatkan sentimen cenderung positif karena menjelang halving. Dan menariknya adalah pada pergerakan tadi pagi ya, ini kita ngelihat LTC nanjak lumayan signifikan sampai ke range-nya di kisaran $98 lebih kurangnya. Sebetulnya kalau misalkan untuk LTC ini secara garis besar kita bisa antisipasi terhadap potensi rejection dari area supply-nya. Kalau misalkan itu yang terjadi, maka ya saya pikir memang sewajarnya ya masuk ke dalam fase koreksinya. Tapi kalau misalnya berkaca dari time frame daily, kita lihat secara struktur pun kamu bisa katakan bahwa LTC ini terus nanjak ya, dia terus create yang namanya higher high, higher high, higher high semenjak break yang terjadi pada kisaran 7 November. Ini pullback signifikan tapi kemudian dia break, dia turun, kemudian dia break, dan sampai sekarang pun masih berlangsung. Nah, untuk
LTC mungkin karena sentimennya cenderung positif, jadi kita lihat juga dia bertahan di atas EMA 8 cukup bagus ya, cukup baik dia mampu bertahan di atas EMA tersebut. Jadi kalau misalnya kita coba untuk close up lagi ya, kalau kita coba untuk zoom in, baru kemarin malam kita update ke teman-teman pada saat lagi live streaming, yang kita lihat adalah di sini terdapat V formation, and then ada progress pullbacknya yang membentuk semacam descending channel atau membentuk semacam falling wedge. Sebetulnya saya ada entry on LTC, but posisinya itu sempat saya cut loss sebagian ya. Ini kita nggak ngomongin lah soal saya entry-nya. Yang pasti kalau misalnya kita ngelihat progress LTC saat ini, kita ngelihat dia pullback sampai ke EMA 21 di time frame 1 jamnya. Ini berarti kan kita sedang mencoba untuk mungkin retest ya, ibaratnya break and retest terhadap area support level sebelumnya atau resistance level sebelumnya, dan itu di kisaran range price $95,15, di mana untuk demand-nya sendiri itu ada di bawahnya ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa saat ini itu dominasinya tuh lebih cenderung ke arah buyers. Cuman tantangannya untuk LTC adalah apakah dia mampu break dari resistance-nya ini dulu. Karena kita lihat di sini tampak seperti membentuk semacam double top. Oke, nah so far kalau misalnya LTC nggak break dari support level, ini mungkin masih ada momentum yang cukup strong. Tapi kalau dia break dari support level dan lebih parahnya lagi dia break dari demand zone, ini berarti kemungkinan buyers momentumnya sudah clear atau sudah mulai kehabisan napas. Sehingga untuk si LTC bisa kembali rebound lagi, minimal kita perlu lihat di time frame 15 menit, dia coba untuk break terhadap EMA 21 dan 8-nya. Jadi ibaratnya kalau dia udah reverse kayak gini, nah ini baru mungkin possibility untuk dia nanjak lagi lebih besar ya. Kalau kita lihat comparison between naik dan turunnya, tentu saja naiknya lebih impulsif dan turunnya saat ini lebih korektif. Jadi saya pikir memang progres yang saat ini sedang terjadi pada LTC ya mungkin memang sedang memasuki fase koreksinya aja. Ada yang taking profit karena dekat resistance level sebelumnya. Oke, jadi sementara untuk LTC momentumnya masih cenderung bullish, untuk OP juga sama masih cenderung bullish terutama dari bigger time frame, dan selama LTC masih mempertahankan level support serta demand areanya, maka sebetulnya masih bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Mencoba untuk nge-catch momentum sampai retest terhadap supply zone-nya. Jadi untuk target ke atasnya pun kita masih punya potensi penguatan sampai dengan 8,5%. Dan saya rasa itu masih cukup oke lah minimal untuk day trader. Tapi kalau misalnya teman-teman mau play safety, which is lebih better karena kita lebih baik konservatif dulu mengingat nanti malam ada FOMC, ya sebaiknya sih menunggu setelah FOMC dulu selesai sehingga ibaratnya mungkin directionnya juga lebih clear terutama dari posisi Bitcoin-nya. Kalau misalkan Bitcoin memang masuk ke fase koreksi, ya mau kita lihat koin apapun yang dalam keadaan bullish, even Aptos sekalipun mungkin akan ikut terkoreksi juga. Oke? Jadi saya rasa teman-teman itu dia untuk update altcoin. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik, dan jangan lupa komen di kolom komen. Next kita bahas koin apa untuk altcoin berikutnya, dan OP masih lanjut ya, at least sampai minggu depan kali ya, atau minggu ini selesai. Alright, so I think that's it everybody. God bless, sampai ketemu lagi di update berikutnya, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Good luck on tonight's FOMC, dan see you again guys. Cheers, bye bye.